Selanjutnya di sini ada teknik penyutradaraan. Kita mulai dari pencahayaan. Ya memang untuk teknik penyutradaraan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, tapi akan saya jelaskan secara singkat dulu ya. Yang pertama ada pencahayaan, yang kedua pemilihan shot, yang ketiga audio, yang keempat pergerakan kamera, yang kelima pemilihan lensa, yang keenam pengarahan pemain, dan yang ketujuh adalah blocking. Pencahayaan, kita mulai dari pencahayaan. Yang dimaksud pencahayaan itu adalah penggunaan lighting. Jadi seperti di video ini adalah video ya. Di sini ada dua lighting, satu lighting utama, satu fill light. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Jadi pencahayaan ini selain untuk menerangi aktor atau menerangi video, itu berguna juga untuk membantu membuat suasana. Jadi lighting yang lebih biru itu menandakan situasi sedang dingin. Kalau yang warnanya itu cenderung kuning, itu menghasilkan warna yang lebih hangat, dan secara visual atau story visual pun dia itu lebih terasa aman gitu. Jadi kalau keadaan yang sedang mencekam, biasanya itu dikasih lighting yang lebih ke biru, dan kalau situasi haru tenang biasanya lebih ke kuning atau warm. Walaupun itu bukan suatu aturan yang baku, tapi kita bisa memanfaatkan dua warna tersebut. Selanjutnya ada pemilihan shot. Secara umum pemilihan shot seperti yang kita tahu itu ada master shot, itu ada medium shot, finish shot, close up, dan lain-lain. Jadi seorang sutradara itu harus mengetahui teknik-teknik penyutradaraan ini agar shot yang diambil itu tidak salah. Antara kita harus close up-nya kapan, kita harus master shot-nya kapan, itu harus diambil oleh sutradaranya. Selanjutnya ada audio. Yang pasti audio ini harus clear. Jadi sebuah video yang bagus itu adalah video yang memiliki audio yang bagus pula. Karena kalau kita menonton video tapi audionya jelek, itu akan lebih buruk ketimbang kita mendengar audio yang bagus tapi secara visual itu biasa-biasa aja. Karena kita bisa menikmati suatu audio, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang tersebut dari video, tapi kalau dari visualnya gitu ya, kalau dari visual itu mungkin ya biasa-biasa aja, nggak masalah. Tapi bukan berarti ya video yang kita buat harus biasa, nggak juga. Tapi audio itu adalah unsur yang sangat penting dalam suatu film. Selanjutnya ada gerakan kamera. Gerakan kamera seperti dolly in, dolly out, terus ada pan, grab, tilt, dan lain-lain. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan juga sutradara wajib mengetahui pergerakan kamera ini. Selanjutnya adalah pemilihan lensa. Pemilihan lensa mau lensa 50mm, 35mm, 24mm itu harus ditentukan juga oleh sutradara bersama Astrada atau beberapa kru lainnya. Karena setiap lensa itu memiliki focal length yang berbeda, otomatis secara visual pun berbeda. Jadi jangan sampai kita ingin mengambil gambar close up tapi kita pakai lensa 16mm, itu kurang cocok. Kalau kita mau kita mengambil close up, gunakanlah focal length yang lebih tinggi seperti 80mm atau ya 50mm untuk ukuran full frame. Itu akan lebih cocok digunakan dalam pembuatan film yang mana kita akan mengambil close up. Selanjutnya pengarahan pemain. Jadi seorang sutradara harus memahami bagaimana cara mengarahkan pemain. Apakah pemainnya nanti harus action di bagian mana, pemainnya harus melakukan apa, langkahnya bagaimana, tindakannya seperti apa, itu harus diarahkan langsung oleh sutradara. Biasanya sutradara dibantu oleh aktor coach gitu ya. Jadi nanti dia akan dilatih gitu, misalnya ada adegan sedih, nanti dia dibantu untuk mengeluarkan emosinya agar bisa benar-benar sedih, atau kalau action bisa benar-benar mengeluarkan emosi dan sebagainya. Nah, yang pasti seorang sutradara itu wajib menguasai teknik ini. Yang terakhir itu adalah blocking. Ya, blocking itu simpelnya adalah di mana posisi dari aktor berada. Jadi jangan sampai nanti blockingnya nggak pas, dia malah pergerakannya menutupi kamera atau membelakangi penonton. Nah, itu harus diatur oleh sutradara. Nah, untuk blocking ini harus dilakukan yang namanya rehearsal atau gladi resik agar ketika proses syuting itu sudah lancar. Jadi ini dilakukan